Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera terhubung dengan juru bicara KPK, Febri Diansyah, untuk mengetahui perkembangan kesehatan dari mata dari Novel Baswedan, seorang penyidik KPK yang menerima insiden penyiraman air keras. Selamat siang, Mas Febri. Selamat siang, Mas. Ya, bagaimana kondisi terkini Mas Novel Baswedan yang kini dirawat di rumah sakit di Singapura, Mas Febri? Ada beberapa perbaikan yang terjadi sejak dirawat beberapa hari yang lalu. Seperti tekanan kornea mata sebelah kiri dan kanan sudah mengalami penurunan. Dan itu tentu sifatnya lebih membaik daripada ketika pertama kali dibawa ke Singapura. Kemudian ada pertumbuhan di selaput mata ya, jadi yang bagian putih itu ada pertumbuhan. Dari informasi dokter yang kita terima, meskipun pertumbuhannya memang masih cukup lambat ya. Sedangkan untuk di bagian kornea masih perlu pengamatan lebih lanjut karena belum ada pertumbuhan sama sekali. Jadi itu yang saya kira masih penting dilakukan pengobatan saat ini. Hari ini setelah dicermati beberapa hari, dokter belum mengatakan kebutuhan untuk operasi lebih lanjut, terutama terkait dengan bagian mata yang putih tersebut, yang selaput mata. Ya, artinya belum tahu juga kita ya kapan Mas Novel ini akan kembali ke tanah air begitu, sepulangnya dari Singapura dirawat di sana. Kita belum tahu, belum dapat informasi yang spesifik tentang itu, karena perawatannya kan mencakup dua hal. Kalau intinya yang bagian hitam di kornea, namun untuk sampai ke sana kan dokter harus observasi terlebih dahulu selaput matanya. Selaput mata pertumbuhannya memang agak lambat, tapi pertumbuhan itu ada dan secara umum ada beberapa perbaikan. Baik, Mas Febri, soal pengamanan, apakah Mas Novel di sana mendapatkan pengamanan juga di rumah sakit di Singapura? Ada tim dari KPK tentu saja yang mendampingi di sana, dan kita juga berkoordinasi dengan pihak terkait di Singapura. Baik, artinya pengamanan saat ini sejauh ini hanya baru dengan petugas KPK yang ikut ke sana mendampingi, begitu ya, Mas Febri? Ya, ada tim KPK dan otoritas di Singapura tentu saja yang baik. ke sana. Terkait pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Mas Novel ini, apakah KPK sudah menerima siapa saja yang terindikasi menjadi tersangka dalam insiden ini? Koordinasi terus kita lakukan sejak hari Selasa subuh minggu yang lalu. Namun saya belum cek lebih jauh untuk hari ini apakah sudah ada nama tersangka, karena saya kira itu tentu yang berwenang untuk mengumumkan juga adalah teman-teman dari penyidik kepolisian yang sudah ke lapangan, sudah olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kita berharap memang ada progres signifikan di minggu ini. Ya, Mas Febri, terkait kasus-kasus yang ditangani oleh Mas Novel ini juga kan kita ketahui sebagai Ketua Satgas Penyidikan Kasus-Kasus Besar di KPK. Nah, seiring dengan masih dirawatnya Mas Novel di Singapura, nasib dengan kasus-kasus besar yang ditangani Mas Novel, termasuk mega korupsi KTP ini bagaimana? Ya, setelah kejadian Selasa subuh itu, kemudian kita langsung melakukan koordinasi internal. Salah satu yang kita bahas tentu saja selain soal mitigasi risiko dan keamanan ke depan untuk penguatan juga terkait dengan kasus yang ditangani. Tentu sumber daya manusia ini jadi berkurang, namun di KPK penanganan kasusnya segera dikoordinasikan dan kita masih melakukan pemeriksaan secara intensif sampai dengan hari ini, sejak hari Selasa itu. Jadi kita memang berupaya semaksimal mungkin hal ini tidak mengganggu penanganan perkara di KPK. Artinya penanganan meski Mas Novel saat ini masih dalam perawatan medis tidak akan terhenti begitu ya, masih tetap berjalan dan akan ada delegasi yang lain. Tetap berjalan, yang dilakukan tentu distribusi tanggung jawab dan pekerjaan dengan tim penyidik yang ada saat ini. Baik, terima kasih. Febri Diansyah, juru bicara KPK, telah berbagi informasi di Kompas Siang.